Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 29 Oktober 2024. Tema renungan saat dulu kita dengan judul Taruh Pangkal Isai. Firman Tuhan terambil dalam Roma 15 ayat 12 sampai dengan ke-13. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari agar kami bisa mencontoh dari taruh pangkal Isai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa yang dimaksud dengan taruh pangkal Isai? Taruh itu sama dengan tunas. Tunas yang tumbuh dari tunggul pohon yang masih tertanam. Dan itu digambarkan bahwa tunas itu akan tumbuh dari siapa? Yaitu dari Isai. Isai adalah ayah Daud. Dia adalah seorang petani peternak domba. Dan Kristus lahir dari keturunan Daud dan juga Isai. Kalau kita kemudian lanjut sampai ke belakang di dalam Injil Matius pasal pertama, kita akan melihat keturunan yang nenek moyang daripada Daud secara darah dan daging. Itu kita bisa baca di sana. Kita berbicara tentang apa itu fungsi taruh atau tunas. Fungsi taruh dan tunas adalah untuk proses berkembang biak tanaman, untuk memproduksi hormon tanaman yang berfungsi untuk pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi sel. Jadi artinya tunas itulah yang akan kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman baru. Kalau kita berbicara tentang apa yang membuat tumbuhan itu bisa regenerasi dan bertumbuh, tentu biji. Dan biji itu adalah dikatakan benih. Dan benih di dalam Alkitab kita banyak sekali melihat dalam perumpamaan-perumpamaan. Benih itu ialah firman Tuhan, dan kemudian tanah yang subur adalah diri kita. Dan kita bisa menjadi tanah yang subur, tanah yang berbatu, tanah yang ada di semak duri, atau tanah yang di pinggir jalan. Jadi yang dimaksud dengan tunas ini berbicara tentang kehidupan. Akan adanya kehidupan kekal yang terlahir dari keturunan Daud, dari keturunan Isai. Dan itu pada penghujungnya adalah Kristus Yesus sendiri. Ada sebuah pertanyaan tentang mengapa Yesus tidak menikah. Ini adalah sebuah rancangan daripada Tuhan sendiri, agar kemudian keturunan itu memang terhenti kepada Kristus. Kalau Kristus kemudian memiliki anak, memiliki istri, kemudian memiliki cucu dan cicit, maka ada banyak penafsiran. Mungkin itu akan menjadi sebuah keturunan yang disembah-sembah oleh orang banyak, kemudian fokusnya menjadi beralih dari Kristus kemudian menjadi menyembah kepada keturunannya. Itu salah satu versi daripada sedemikian banyak penafsiran mengapa Yesus tidak menikah dan mengapa kemudian nenek moyangnya bergenerasi-generasi menurunkan keturunan sampai kepada Kristus menjadi terhenti, karena memang Kristus adalah puncak daripada seluruh keturunan dari Yesus, dari Isai, Daud, daripada sebelumnya kemudian sampai kepada selanjutnya. Itu menandakan bahwa puncak daripada karya kasih dan keselamatan itu memang ada pada diri Kristus dan tidak dilanjutkan kepada yang lain. Sahabat seperjalanan, itu adalah penafsiran. Tapi kalau kita berbicara tentang tunas pangkal Isai, siapa yang tidak bangga memiliki keturunan seperti Kristus? Tentu yang paling berbangga adalah ayah dan ibunya. Tetapi kalau nenek moyang itu masih hidup dan melihat bagaimana yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, yang sudah dinubuatkan oleh firman Allah, bahwa akan lahir seorang juru selamat dari keturunan Daud, singa dari Yehuda yang bernama Kristus, Immanuel, Tuhan beserta kita. Roh Kudus sudah menyampaikan tentang berita kelahirannya. Malaikat sudah menyampaikan tentang berita kelahirannya kepada Yusuf dan Maria. Dan tentunya itu sudah direncanakan semenjak di dalam kekekalan. Tatkala manusia jatuh di dalam dosa, Allah kemudian mengirimkan Kristus sebagai juru selamat untuk menebus seluruh dosa-dosa manusia. Pelajaran apa yang kita bisa ambil di sini? Tentu kita pun memiliki keturunan. Tentu kita berharap keturunan kita, anak cucu kita menjadi orang-orang yang membawa berkat buat orang banyak, memberikan dampak yang positif, memberikan dampak yang baik. Kalau kita lihat perjalanan seluruh nenek moyang daripada Kristus,
Secara darah dan daging tentu mereka adalah manusia-manusia biasa. Ada yang setia, ada yang taat, ada kelalaian, ada kekurangan. Namun tatkala seluruh keturunan itu berpusat kepada Kristus, bahwa keturunan kita, dari kita sebagai orang tua atau sebagai oma dan opa, sebagai nenek dan kakek, kita berharap bahwa keturunan yang dihasilkan dari keturunan kita, mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Selalu ada Kristus di dalam rumah tangga mereka, menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga, sebagai kepala gereja, sebagai kepala buat dunia ini. Karena Alkitab berkata, Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, yang berbagian di dalam penciptaan, yang berbagian di dalam memelihara seluruh alam semesta, yang melakukan tindakan penebusan, yang menjanjikan kehidupan kekal, yang akan menjadi hakim pada saat yang datang yang kedua kali. Maka fokus Kristus menjadi tunas yang terus tumbuh dalam kehidupan kita. Apa tunas dan tahruk yang perlu tumbuh dalam rumah tangga kita? Tentunya kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan, kebenaran-kebenaran yang bersumber daripada pokok yang sama. Dalam ilustrasi dalam kitab Yohanes, Kristus adalah pokok dan kita adalah carang-carangnya. Kita adalah ranting-rantingnya yang bisa menghasilkan buah, yaitu buah-buah kebaikan yang memberkati diri kita sendiri, memberkati orang lain, memberkati orang banyak, dan menjadi berkat buat dunia yang digambarkan kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Buat siapa? Buat Kristus, buat kemuliaan Allah, buat kemuliaan Allah Tritunggal. Sahabat seperjalanan, tentu di dalam rumah tangga kita ada anak cucu kita yang jalannya baik, ada anak cucu kita juga yang jalannya menyimpang dan keliru. Ada anak cucu kita yang kemudian menjadikan kita bangga dan menangis bahagia. Tapi ada anak cucu yang salah jalan yang membuat kita menangis dalam sebuah penderitaan yang panjang. Bahkan ada orang-orang yang sudah sangat lansia, melihat rumah tangganya berantakan, anak cucu dan cicitnya saling berkelahi, saling bercerai, meributkan hal-hal yang tidak prinsip, mungkin meributkan harta, meributkan perkara persaingan satu dengan yang lain. Kalau kemudian kondisinya seperti demikian, biarlah kita kembali kepada siapa? Yaitu taruh pangkal Isai, yaitu Kristus. Tatkala rumah tangga dijadikan Kristus sebagai pusat segala-galanya, tatkala gereja menjadikan Kristus menjadi pemimpin yang sesungguhnya, tatkala setiap kita pribadi dipimpin oleh kebenaran Kristus, maka kita akan menjadi taruh, kita akan menjadi tunas yang terus tumbuh, memberkati banyak orang, memberkati diri sendiri, memberkati keluarga, menjadi berkat buat bangsa, dan tidak mustahil bisa menjadi berkat buat dunia, menjadi tokoh-tokoh yang membawa terang Kristus ke dalam dunia ini. Ada sebuah kehidupan yang berkarakter Kristus, adalah sebuah kehidupan yang kemudian tidak merugikan orang lain, tidak berbuat dosa, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita menjadi bangsa, menjadi pribadi yang tahu membedakan mana tangan kiri dan tangan kanan. Artinya, mana yang benar dan mana yang salah. Kalau kita terlahir dari tunas pangkal Isai, taruh pangkal Isai, maka benih-benih semua yang terbaik itu harus ada di dalam diri kita dan bukan benih-benih dosa yang melekat di dalam diri kita. Biarlah kita selalu membawa taruh tunas pangkal Isai Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.